Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara siang hari ini. Haleluya. Puji Tuhan untuk bagikan berkat dari firman Allah. Buka Alkitab kita sama-sama dari Matius pasal yang kelima. Kita masih membahas tentang serial perkataan-perkataan Kristus yang sukar. Dan sekarang kita masuk dari Matius pasal 5 tentang hidup keagamaanmu jika tidak lebih benar dari orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu yang kita bahas hari ini. Matius pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 5 ayat 17. Iya, saya kadang-kadang lihat wajah saudara tuh seperti orang-orang nggak punya masalah. Saudara memang nggak punya masalah atau apa sih? Saya kadang-kadang lihat ini orang gereja kok senang terus gitu ya kan? Pantas saja orang dunia iri, ya kan? Orang dunia jalan-jalan di mall seperti patung lilin gitu. Iya, saudara saya lihat seperti orang nggak punya masalah, men. Lihat kiri kanan saudara bilang, kamu spesial buat Yesus. Gitu. Amin. Biasain dalam hidup kita bicara sesuatu yang positif kepada orang lain. Amin. Biasain dalam hidup kita bicara sesuatu yang positif kepada orang lain. Kadang-kala kebiasaan kita senang bicara yang negatif. Lihat suami, kamu kok sekarang botak ya? Udah gitu ompong lagi. Kamu seperti kakek-kakek sekarang ya. Saudara, suami saudara tidak stroke aja mujizat. Karena dia kan kecewa dong. So lihat istri saudara, ya ampun, kamu tuh aduh minta ampun. Dulu kamu tuh lumayan katanya lumayan. Padahal dulu dikejar-kejar lumayan. Iya aduh kebangetan. Dulu kamu lumayan, sekarang ya ampun, minta ampun. Kadang-kala pembantu sama kamu lebih rapi pembantu. Ya elah. Istri saudara tidak main ayunan pakai leher, saya sudah mujizat. Tahu kan main ayunan pakai leher, ayunan tapi taruh di sini. Ingat, inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Coba sudah bangun pagi gitu ya, tatap suami sudah bilang, sayang, aku tahu kau belum mandi, tapi kau tetap menyegarkan jiwaku. Itu suami rasa seperti punya sayap, dia mau terbang. Setelah bangun pagi, ya kan? Setelah tatap istri saudara dan berkata, sayang, aku tahu kamu belum pakai make up. Alis kamu aja belum ada. Ya ada orang yang begitu, memang kalau belum pakai make up, belum mandi, nggak ada alisnya, karena dia kerok semua, habis semua. Jadi kalau dia baru bangun begitu, kita kadang-kadang bingung yang mana kiri, yang mana kanan. Karena memang begitu. Tapi coba saudara tatap istri saudara dan bilang, sayang, aku tahu kamu belum pakai make up, alis belum tumbuh,
so imut seperti bayi. Tapi sayang, kehadiranmu di sisiku senantiasa dalam hidup ini terasa membanggakan hidup. Saudara, jangan, pagi itu kopi tidak lagi dicangkir, digayung. Bisa sekalian pakai buat cuci muka. Iya kan? Coba setiap pagi saudara ketemu mertua saudara bilang, mama tambah muda ya, cantik banget. Masih muda nih, udah punya cucu masih muda. Pertama, apaan sih? Lama-lama dia cerita sama orang, menantu gue hebat sekali. Amin. Soalnya malah ribut sama mertua terus menerus. Sampai saudara doain, Tuhan, masa hidup manusia 70 tahun. Mertua saya udah 73. Genapkan firman-Mu dalam hidupnya. Kapan dia bertobat? Ya, mulai hari ini kata-kata kita harus positif. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Duh, minta ampun. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka apa? Bahwa aku datang untuk apa? Meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, ayat ini bilang apa? Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu nota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari apa? Hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan apa? Menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan apa? Menduduki tempat yang tinggi di dalam apa? Kerajaan sorga. Ayat yang ke-20 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalimat ini sangat serius sekali. Alkitab bilang apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan apa? Masuk dalam kerajaan sorga. Nah, mungkin setelah menatap saya dan berkata, loh, pendeta, bukankah seorang masuk ke dalam kerajaan sorga karena dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Loh, bagaimana sekarang Yesus bisa katakan hal yang berbeda? Loh, katanya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu membuat kita masuk ke surga. Lalu bagaimana sekarang ada lagi tanggung jawab yang kedua, yaitu hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Jawaban saya sederhana, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis ada perbuatan hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Otomatis nampak, karena Alkitab berkata, dari buahnya lah kamu dapat apa? Dikenal. Sampai sini sudah ngerti mau saya. Amin.
Iya kan? Jadi dua hal ini tidak ada perbedaannya. Dua hal ini justru saling melengkapi. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis perbuatan kita, keagamaan kita lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, kalau kita menerima Yesus tapi hidup keagamaan kita tidak lebih benar, berarti menerima Yesusnya kita ini diragukan. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, "Loh, bagaimana bisa? Loh, kita pikir kita menerima Yesus. Tapi sebenarnya kita cuma jadi orang gereja." Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Amin. Ada banyak orang jadi orang gereja tapi belum tentu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya kan? Dia ada di gereja. Kadang-kadang angkat tangan, kadang-kadang tepuk tangan, ya kan? Kalau pendeta kurang mata-mata dia tidur. Ya kan? Nah, pertanyaan kita, apa keagamaannya orang Farisi? Supaya kita bisa tahu lebihnya itu kayak gimana. Nah, orang Farisi, dia nggak pernah pakai baju seperti kita. Dia harus pakai baju imam. Dan orang ini, setiap saat, dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang imam. Kalau sudah lihat sampai hari ini, iya kan? Mereka nggak boleh cukur brewoknya, jenggotnya panjang-panjang gitu. Dan bukan hanya itu. Apalagi kalau menjelang Sabat sampai hari ini, kalau udah menjelang Sabat atau hari Sabat, mereka bawa bukunya itu, terus gitu. Kayak orang ngaji. Padahal dia ngikutin kita itu. Ya, mulainya dari orang Yahudi dulu, belum Arab, Yahudi dulu. Baru lihat orang Yahudi bagus begitu dia ikut. Ya kan? Jadi di jalan-jalan, jangan sudah pikir di rumah ibadat, enggak, di jalan-jalan. Di jalan-jalan mau nyebrang lampu merah apa-apa. Mereka kan nggak boleh setir mobil kan kalau Sabat kan. Mereka nggak boleh naik kendaraan umum. Maksud saya mereka nggak boleh naik kendaraan. Mereka harus cuma boleh jalan kaki. Jadi jalan-jalan mereka. Iya. Nah, sekarang pertanyaan kita, hidup keagamaan kita lebih benar, apakah kita harus begitu juga? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak berbicara secara fisik di sini. Amin. Karena Alkitab bilang, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi setiap mereka yang melakukan. Nah, pertanyaan kita, kapan hidup keagamaan kita disebut lebih benar daripada orang Farisi? Yang pertama, coba saudara lihat Matius 23. Matius 23 ayat yang ke-27. Dikatakan apa di situ? Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti apa? Kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi apa? Yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu apa? Penuh kemunafikan dan apa? Kedurjanaan. Jadi kapan hidup keagamaan kita disebut lebih benar dari orang Farisi? Yang pertama yaitu ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Amin. Orang Farisi mengerjakan kegiatan agama tetapi dengan motivasi yang keliru. Kenapa saya bilang motivasinya keliru? Karena motivasinya kata Alkitab hanya untuk dilihat orang. Motivasinya hanyalah
Untuk supaya kelihatan benar di hadapan pemandangan manusia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab ingatkan kita bahwa Tuhan kadang-kala tidak melihat apa yang kita kerjakan, tetapi mengapa kita mengerjakannya. Saudara ingat nggak cerita tentang janda yang memberikan 2 keping? Yesus bilang apa? Yesus bilang, dari semua orang yang memberi, dialah yang memberi apa? Paling banyak, paling besar. Pertanyaan saya, kenapa dia disebut memberi paling banyak? Kenapa dia memberi paling besar? Karena dia memberi dengan motivasi yang tulus. Amin. Makanya Yesus bilang, kamu itu seperti kuburan. Luar kamu terlabur putih bersih, tapi dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Makanya Yesus menyebut orang-orang seperti itu orang-orang yang munafik. Nah, saya sebut dunia ini sebagai dunia yang penuh dengan kemunafikan. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan orang-orang yang bermain sandiwara. Apa bedanya munafik sama tulus? Munafik itu apa yang ada di dalam ditutupi dengan segala kebaikan yang dari luar. Jadi luarnya itu dipakai untuk menutupi segala kebusukan yang ada di dalam. Itu kemunafikan. Tulus itu sebaliknya. Tulus itu apa yang dari dalam terpancar keluar. Amin. Lihat kiri kanan saudara, bilang tulus. Sudah? Bilang lagi sama dia, jangan munafik. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang apa tuh? Tulus. Jadi orang-orang yang tulus. Lakukan, kata Alkitab, lakukan segala sesuatu dengan apa? Dengan kasih. Saudara, orang tuh kalau mengasihi nggak ada hitung-hitungannya. Iya kan? Pernah nggak saudara, misalnya waktu masa pacaran gitu, terus tiba-tiba dia gini, ini udah 4 kali gue bayarin terus ya, sampai lo putusin gue tagih nih, lihat aja. Orang kalau namanya cinta, saudara perhatiin, kalau udah kawin nih, duit 5.000 aja diminta. Bener. Papa pinjam uang dong sebentar. Itu apa sih? Itu mau beli itu berapa sih? 45, nih 50. Udah? Istri udah naik mobil, mana 5.000-nya? Cuma 5.000. 5.000 kan juga duit nih. 1 juta tanpa 5.000 kan nggak jadi 1 juta. La ilaha illallah, sama bini sendiri 5.000 aja ribut. Iya kan? Tapi coba waktu masih pacaran. Mulanya 30.000. Ngasih duit 50.000. Tapi karena di depan kekasih kan, ambil aja mas. Supaya kelihatan gaya, ya kan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang makanya kalau cinta itu nggak ada hitung-hitungannya. Makanya Alkitab bilang lakukan segala sesuatu dengan kasih, ya kan? Bukan perpisahan yang kutangisi, bukan pula pertemuan yang kusesali, tetapi pengeluarannya itu yang harus kita perhitungkan. Ya, la ilaha illallah. Ada banyak orang nih sampai hari ini hitung-hitungan sama Tuhan. Buat saya, ayo mari kita punya hati yang tulus. Tanggalkan topeng-topeng kemunafikan kita, tanggalkan topeng-topeng kepalsuan kita, dan bilang, Tuhan, saya mau jadi orang yang hidupnya tulus. Apa yang dari dalam hati saya terpancar keluar dan menyatakan kemuliaan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi, kapan hidup keagamaan kita lebih benar dari orang Farisi? Yang pertama, ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan apa? Motivasi yang benar, motivasi yang berkenan sama Tuhan. Yang kedua, coba lihat Matius pasal 6.
ayat 1. Ingatlah. Amin. Tuh kalau udah dibilang ingatlah tuh penting itu. Ya, Pak, Bapak. Bapak-bapak, ingat ya Pak ya. Bapak sudah punya istri. Ingat. Karena kadang-kadang suka lupa Pak. Lupa. Ada wewe gombel gitu satu langsung bilang, saya sudah punya istri, gitu, amin. Iya Pak, iya. Banyak ibu-ibu yang tuh, dengar. Bu, ibu juga ingat Bu, ibu udah punya suami, ya Bu ya. Ingat Bu, ibu anak Tuhan, ya kan? Bukan wartawan cek and recheck, ya kan Bu? Harus ingat Bu, saya anak Tuhan, bukan anggota IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu, ya kan? Ingat. Anak-anak muda, ingat. Lu belum kawin, ya kan? Jangan, waduh, minta ampun. Lupa dia belum kawin. Lupa. Masuk kamar hotel sama-sama. Ya kan? Baru pas keluar, kita belum menikah ya. Ya, lupa. Ingat, kita ini anak Tuhan. Amin. Jangan buka apa itu namanya internet, segala situs cabul. Sudah nonton blue film, kita nih anak Tuhan, ingat. Pak, ingat kita nih anak Tuhan. Lagi bawa mobil, Metro Mini motong. Hei! Otak lo didengkul, dengkul lo di otak. Itu namanya kita lupa. Coba kita, udah marah nih kita buka kaca. Hei! Terus tiba-tiba kita ingat, kita anak Tuhan. Tuhan berkati. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, ingat ya. Kadang-kala kita kalau udah disakitin hati sama orang, lupa. Oh, dia pikir mentang-mentang gue udah bertobat, gue belum bisa nempelin orang lagi ya. Weh, jangan. Ingat, ya kan? Ingat. Dan kiri kanan saya bilang sama dia, ingat. Nyebut. Ingatlah, jangan kamu melakukan apa? Kewajiban agamamu di hadapan orang, apa? Supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh apa? Upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau apa? Mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya apa? Kepadamu. Jadi yang kedua saya pelajari, kapan hidup keagamaan kita disebut lebih benar dari orang Farisi, yaitu ketika kita tidak mencari pujian manusia. Amin. Karena hidup kita dengan misi. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dengan misi. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dengan misi. Apa artinya hidup kita dengan misi? Hidup kita punya misi. Misi kita yang pertama, agar nama Yesus dipermuliakan. Amin. Misi kita yang pertama, agar nama Yesus dipermuliakan. Alkitab bilang, kamu itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan.
tetapi yang akan dipakai untuk menjadi pembangunan tubuh Kristus. Jadi lewat hidup kita jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai orang melihat hidup kita, ya ampun, kok anak Tuhan begitu. Loh, ada banyak orang yang nggak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan karena setan, tapi karena dia lihat hidup kita. Lihat, ya ampun, orang Kristen aja begitu, yang katanya melayani Tuhan aja begitu, yang katanya aktivis gereja aja begitu, yang katanya tiap minggu ke gereja aja begitu. La ilah, ya kan? Jadi misi kita yang pertama untuk meninggikan nama Kristus. Yang kedua, misi kita yang kedua untuk membawa damai. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Dimanapun kita ada, kita membawa damai. Jadi bukan pujian manusia yang kita cari. Yang pertama, agar nama Kristus dipermuliakan. Yang kedua, agar kita membawa damai. Dan yang ketiga, agar lewat hidup kita keselamatan sampai kepada banyak orang. Amin. Lewat hidup kita keselamatan sampai kepada banyak orang. Alkitab bilang, jika saudaramu bersalah lalu kamu tidak menasihatinya, kamu bersalah. Berarti lewat hidup kita keselamatan harus sampai kepada banyak orang. Makanya Alkitab bilang apa? Satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Amin. Waktu kita tahu, oh ini misi kita. Berarti kadangkala mungkin orang mengkritik saudara. Kadangkala orang bilang, loh, kok kamu ngalah terus sih? Nanti orang bilang, kok kamu terlalu sabar terus sih? Nanti orang bilang, kok kamu hidupnya tuh kayaknya aneh banget sih? Ini katanya dosa, itu katanya dosa. Ih, hidup lu nggak ada indahnya. Terlalu fanatik. Tapi hidup kita nggak untuk mencari pujian manusia. Hidup kita supaya lewat hidup kita ini, oh kemuliaan Allah boleh semakin nyata di tengah dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, saya pelajari kapan hidup keagamaan kita disebut lebih benar dari orang Farisi. Yang ketiga, coba saudara lihat Matius 23. Matius 23 ayat 9. Dan dikatakan apa? Janganlah kamu menyebut siapapun apa? Bapa di bumi ini. Karena dikatakan apa? Hanya satu Bapamu, yaitu apa? Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan apa? Direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, ia akan apa? Ditinggikan. Jadi yang ketiga saya pelajari, kapan hidup keagamaan kita disebut lebih benar dari orang Farisi? Yaitu yang ketiga, ketika kita memiliki hati hamba yang siap melayani. Orang-orang Farisi ini jabatannya memang pelayan Tuhan. Orang-orang Farisi ini memang jabatannya adalah hamba Tuhan. Tetapi sikap hidupnya mereka bukan melayani, tetapi ingin apa? Dilayani. Dan Yesus jelas datang berkata apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati hamba seperti ini yang seringkali mulai hilang dalam hidup kita. Setiap kita semua ingin punya hati Tuhan. Setiap kita ingin punya hati apa? Pemimpin. Makanya sampai saya suka bilang begini, kenapa persoalan bangsa kita suka nggak selesai-selesai? Iya kan? Bertahun-tahun katanya terpuruk. Tapi orang terpuruk kok nggak bangkit-bangkit? Iya kan? Orang bilang, oh bangsa kita krisis. Ya krisis ini tinggal krisis. Kapan bangkitnya? Persoalannya kan cuma sederhana. Orang yang menyebut dirinya pemimpin, ya kan? Persoalannya orang yang menyebut dirinya pemimpin di bangsa kita sudah nggak punya hati pelayan, punya hati preman, ya kan? Artinya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya
sesuai dengan apa yang dianggap perlu dan menguntungkan buat dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia ini membutuhkan orang-orang yang punya hati pelayan. Amin. Saya bisa bayangin nggak kalau suami punya hati melayani, iya kan? Yang dia pikir cuman bagaimana ya saya menyenangkan hati istri saya. Saya bisa bayangin nggak kalau istri punya hati pelayan, mikir apa yang saya bisa buat untuk menyenangkan hati suami saya. Pertanyaan saya, kira-kira bisa ribut nggak rumah tangga itu? Kalaupun suami marah, istri begini, apa yang saya buat ya untuk menenteramkan dia? Kalau ini kan terbalik kita punya hati Tuhan, oh minta ampun. Suami marah kita bilang, memang, saya udah tahu itu. Kamu memang gak betah di rumah. Kau di rumah seperti cacing kepanasan kamu. Marah tuh. Kau di luar kamu sama perempuan kamu itu bisa ketawa. Kamu memang udah gak betah di rumah. Gak usah banyak ngomong kok, Pak. Kalau kamu mau ngomong cerai, ngomong sekarang, Pak. Cuman 5 kata. Cuman 5 huruf. C-E-R-A-I. Cerai. Sekarang, Pak. Sekarang. Gak usah ditunda-tunda, Pak. Saudara. Itu namanya kita punya hati pemimpin, hati Tuhan. Ya kan? Kalau hamba itu biasanya, saya perhatiin, hamba itu yang pertama biasa sabar. Hamba tuh gak marah-marah. Saya bisa bayangin gak pagi-pagi sudah bangun pembantu sudah lagi marah-marah. Nyonya itu kan orang kaya ya, tapi kelakuannya persis seperti orang kampung. Bayangin makan taruh sembarangan situ. Lihat nih sepatu siapa nih. Angkat nggak? Saudara, kira-kira nih, kalau saudara punya pembantu seperti itu, bagaimana sikap saudara? Gregetan, kita habis gregetan ya kan? Yang namanya hamba, kata saudara, itu bukan hamba lagi, itu baru pelayan. Hamba tuh lebih rendah lagi dari pelayan. Saudara, ini aja nih yang namanya pembantu, ya kan? Jadi tingkatannya ada pembantu, ada pelayan, ada hamba lagi. Waduh, ini yang namanya pembantu, sudah taruh sepatu di mana, walaupun hatinya agak jengkel gitu. Berantakan ya namanya? Enggak, nyonya biasa. Dalam hati. Ya. Seorang hamba kalau punya hati hamba itu sabar. Amin. Istri marah, Pak ingat saya hamba. Saya. Saudara, kalau kita punya hati hamba, hidup ini penuh dengan kemenangan. Amin. Lihat kiri kanan saudara, bilang hatimu hamba. Amin. Hatimu hamba. Amin. Bilang sama dia, tetapi punya mental kerajaan. Tahu nggak bedanya, Pak? Kita ini kadang-kadang penyakitnya hati raja, mental kampung. Betul, kita punya hati kadang-kala hati raja, tapi mental kita mental hamba. Ada masalah sedikit ngambek, nah itu mental hamba. Kalau kita enggak, kita harus punya hati apa? Hamba, tapi mental kerajaan. Oh, ada tantangan bagaimanapun, kita berdiri tegak. Aku hadapi segala tantangan karena roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Amin. Jadi ingat, kita harus punya apa? Hati hamba, mental
mental raja. Great. Yang keempat, yang terakhir. Jadi ingat ya, kapan kita disebut keagamaan kita lebih benar dari orang Farisi? Yang pertama, ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Yang kedua, ketika kita tidak mencari pujian manusia. Yang ketiga, ketika kita memiliki hati hamba yang siap melayani. Yang keempat, yang terakhir. Coba lihat 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Dikatakan apa di situ? Karena kuasa ilahinya dikatakan apa? Telah menganugerahkan kepada kita, sama-sama bilang sama saya anugerah. Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang apa? Berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan apa? Yang sangat besar, supaya olehnya dikatakan apa? Kamu boleh mengambil bagian dalam apa? Kodrat ilahi dan luput dari apa? Hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ada satu kata yang diulang 2 kali di sini. Yang pertama di ayat yang ketiga dikatakan karena kuasa ilahinya telah apa? Menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi yang pertama yaitu anugerah, menganugerahkan. Lalu kedua kali diulang pada ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah apa? Menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jadi segala sesuatu yang berguna dan janji-janji yang berharga itu yang dianugerahkan. Jadi yang keempat, kapan keagamaan kita disebut lebih benar dari orang Farisi? Yang keempat, ketika kita senantiasa bangga akan anugerah Allah. Amin. Orang Farisi itu bangga akan perbuatannya. Ahli-ahli Taurat itu bangga akan segala karyanya, bangga akan segala kebenarannya, bangga akan segala kesucian hidupnya, bangga akan statusnya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bangga akan anugerah. Amin. Waktu kita pandang salib, ada apa di salib itu? Ada anugerah. Amin. Dari salib mengalir darah, dari salib tercipta bilur, dari salib terdapat pengampunan, dari salib tersedia berkat dan mujizat. Berarti di salib itu ada apa? Ada anugerah. Amin. Itu yang membuat kita bangga. Dan selalu saya bilang gini, orang yang bangga akan anugerah, yang pertama dia nggak pernah bisa sombong. Saudara, saya ngomong jujur ya sama saudara ya. Apa sih yang kita mau sombongkan? Amin. Kalau kita ngerti anugerah, akhirnya kita cuma bilang ini, ya Tuhan, semua dalam hidup kita itu kan anugerah. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya ini pria yang paling gagah sekelapa gading. Jawaban saya sederhana, kalau itu memang berkat yang Tuhan taruh dalam hidupmu, itu adalah anugerah. Amin. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya orang yang paling kaya seluruh Kelapa Gading ini. Jawaban saya sederhana, itu kan anugerah. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya bersyukur karir saya hebat. Jawaban saya, itu kan anugerah. Apa sih yang kita mau sombongkan? Amin. Kalau kita tahu itu anugerah, kita cuma bilang, ya Tuhan, ajar saya menyadari semua hanya karena anugerah. Yang kedua, saya percaya orang yang bangga akan anugerah, yang kedua akan menjadi orang yang takut berbuat dosa.
Amin. Kalau dia sadar, aduh anugerah nih turun dari Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Masa kita berani sih berbuat dosa? Kalau saya mau jujur ngomong ya, saya kadang-kala nih ya dari dasar hati saya yang terdalam saya ngomong, kadang-kala saya ngeri gitu. Saya ngeri. Kenapa saya bilang saya ngeri? Ada banyak orang yang terlalu berani. Terlalu berani. Udah ke gereja, udah terlibat dalam kegiatan rohani, masih gitu berani berbuat dosa. Saudara, Allah itu nggak bisa dipermainkan. Amin. Allah tuh nggak bisa dipermainkan. Saudara boleh menatap saya dan berkata, ya tapi kan Tuhan nggak lihat. Saudara, mata Tuhan tuh melihat. Amin. Makanya selalu saya bilang, kalau kita mau dingin-dingin lah, kalau kita mau panas-panas lah, jangan hidup setengah-setengah. Sekali kita mau iring Yesus, udah deh, komit buat Tuhan aja. Amin. Kita bilang, Tuhan pokoknya apapun. Saya ngerti, mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta tapi kan saya belum sempurna pendeta. Saya ingin berbuat yang baik, tapi kan saya kadang-kala tuh masih berat gitu. Kadang-kala masih jatuh bangun. Saudara, kalau kita memang berjuang untuk itu, Roh Kudus memberi kekuatan buat kita. Amin. Tapi Tuhan tahu persis apakah kita berjuang atau kita mempermainkan Tuhan. Waktu kita tahu Tuhan, saya ini kan anak Tuhan. Aduh, kadang-kala saya pikir, kok berani banget gitu ya. Orang udah pergi ke gereja nih, nonton blue film masih jalan terus. Orang udah pergi ke gereja, buka situs cabul masih jalan terus. Orang udah pergi ke gereja, masih pacaran dengan cara yang gak karu-karuan. Lakukan hubungan seks sebelum nikah, pacaran dengan orang yang tidak seiman. Buat saya, engkau hanya seorang yang terlalu berani. Kadang-kala orang udah ke gereja gitu, masih nipu sana sini, masih korupsi, masih halalkan segala cara. Saudara, sebagai hamba Tuhan cuman ini yang saya mau ingatkan. Waktu kita bilang Tuhan hidup saya mau buat Tuhan, berarti kita bilang beri saya hati yang takut berbuat dosa. Saya berjalan dalam kebenaran, saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, berikan tepuk tangan yang meriah. Dan yang ketiga, ini yang saya percaya, orang yang bangga akan anugerah akan menjadi orang-orang yang berani. Amin. Menjadi orang-orang yang berani. Daud bilang begini, melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya, sebab gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Amin. Dengan lain kata, Daud bilang, gak ada yang bisa membuat aku mundur, gak ada yang bisa membuat aku takut, gak ada yang bisa membuat aku kecewa, karena anugerah Tuhan sungguh sangat luar biasa, memberi jaminan yang mutlak buat hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu.